Kameranya banyak sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Sudah latihan itu. Yang saya hormati Pak Mahfud, beliau sudah sampaikan ceritanya, saya kira dengan mendengarkan kawan-kawan sudah paham. Tidak perlu diulang, beliau orang yang cocok bersama saya. Di sebelah kanan saya ini hadir para sekjen ini. Berdiri dong yang para sekjen. Oh, dari PDI Perjuangan, P3, Hanura. Tapi yang Perindo diwakili, boleh dong. Berdiri, terima kasih. Yang di sebelah kiri saya ini timnya Pak Arsyad dari TPN. Yang TPN berdiri semua. Oh, tuh komplit ini. Tadi sudah dikenalkan satu-satu. Ada yang tidak kenal? Kenal semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Tentu ada juga perwakilan relawan yang hari ini hadir. Yang relawan boleh berdiri enggak? Oke. Ini para relawan di ujung-ujung, terima kasih. Saya tidak tahu pekerjaannya mulai kapan, tapi hari ini setia. Terima kasih semuanya. Dan tentu saja sengaja saya mengajak beberapa anak muda yang mungkin lebih dulu ikut terlibat, kalau Pak Mahfud sampaikan tadi, ya punya kesadaran untuk bisa berkontribusi membangun negara. Boleh dong yang anak muda-muda di belakang yang sudah dari awal mengikuti kami semuanya, dan saya terima kasih sudah berkenan membantu. Terima kasih. Bapak Ibu kawan-kawan, hari ini kita yang hadir di sini dan tentu jutaan pemirsa sekalian yang mengikuti di seluruh Indonesia, kita bersama-sama meneguhkan niat dan sekaligus memanjatkan doa dan memulai sebuah perjuangan yang sangat penting secara bersama-sama. Perjuangan ini tentu untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan juga untuk masa depan generasi muda dan generasi selanjutnya. Bapak Ibu teman-teman, kita menghadapi sebuah tantangan yang cukup besar. Dunia bergerak dengan sangat cepat, turbulence, dan terjadi disrupsi di mana-mana. Kecanggihan teknologi bergerak juga dengan sangat cepat, dan perubahan itu terjadi tanpa kadang-kadang kita sadari. Semuanya sekali lagi serba sangat cepat. Pertanyaan untuk bangsa kita sebenarnya, untuk kita semuanya, khususnya untuk generasi muda menghadapi yang serba cepat itu. Mampukah kita merespon itu? Saya orang yang hakul yakin, jawabannya mampu. Mampukah kita survive? Mampu. Kita orang-orang yang adaptif. Dan bukan sekedar survive loh sebenarnya, tapi kita juga harus menang dan unggul dibanding dengan bangsa lain. Bapak Ibu kawan-kawan, saya yakin-yakinnya kita bisa. Dan saya sedang tidak bercanda. Ini serius. Dan tentu saja keseriusan ini mesti kita wujudkan untuk berkontribusi dalam kontestasi ini dengan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, dan sekeras-kerasnya kita akan berjuang. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kita pasti bisa. Dan kunci dari kemenangan bangsa kita dalam menghadapi tantangan global ini terletak pada
kawan-kawan yang ada di sekitar kita, generasi muda. Dan ini saya kira bukan sekedar retorika, dan ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Kawan-kawan, karena itu pemerintah ke depan harus fokus setidaknya pada 3 hal. Yang pertama terkait dengan manusia Indonesia yang hebat, yang unggul. Dan tentu manusia Indonesia yang cerdas sekaligus terampil. Dan yang ketiga adalah manusia Indonesia yang produktif dan berdaya. 3 inilah yang kemudian kita akan terjemahkan dengan tim yang sekarang sudah mulai bekerja untuk merumuskan cara mencapai dan secara teknokratis mesti kita lakukan. Mengapa ini penting? Karena seperti Mas Arsyad bilang, kita mesti sat-set mengejar ketertinggalan agar kita bisa mencapai tujuan, bahkan bisa mendahului dari beberapa negara yang lain. Ini kesempatan. Dengan 3 basis itulah rakyat Indonesia akan bisa bekerja, bisa berusaha, kompetitif, sehingga masa depan mereka akan jauh lebih baik. Dan saya betul-betul merasakan dan mengalaminya sendiri, bagaimana nasib seseorang dan keluarganya bisa berubah ketika mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Saya bukanlah orang yang selalu mendapatkan fasilitas cukup. Saya lebih sering mendapatkan yang kurang. Tapi karena semangat, tapi karena kemampuan, dan kita berani menghadapi itu, sehingga saya bisa berdiri di sini bersama teman-teman. Teman-teman, karena itu pendidikan kita harus yang terbaik. Dan kita harus memastikan kesempatan pendidikan yang terbaik ini bagi anak-anak yang terbaik di seluruh pelosok negeri agar dapat mempunyai peluang yang sama untuk memperbaiki masa depan diri dan keluarganya. Dan tentu tantangan ke depan itu membutuhkan kemampuan, membutuhkan pendidikan khusus, dan kalau perlu kita harus membentuk satgas khusus untuk aktif mencari dan menemukan anak-anak berbakat di seluruh pelosok Indonesia agar dia bisa mendapatkan kesempatan pendidikan terbaik. Beasiswa kita punya kok. Kekuatan masyarakat untuk gotong royong ada. Keinginan untuk mencari, melayani itu ada. Dan kita akan pastikan birokrasi kita akan melayani, mencari, dan mendapatkan anak-anak terbaik itu. Saya yakin teknologi hari ini sangat bisa membantu seluruh aparatur. Ada AI, mereka bisa melakukan talent scouting menggunakan teknologi, dan saya kira alat ini pun dengan sangat mudah membantu mereka. Inilah generasi yang hari ini tidak ada yang hampir tidak menggunakan alat ini. Semua menggunakan, semua berkontribusi, semua mengalami, dan semua juga bertanya, bagaimana kami bisa dan memecahkan persoalan selanjutnya. Tapi bagaimana terhadap mereka yang tidak mampu? Bagaimana yang kemudian karena tidak ada keterampilan, tidak ada akses, mereka menyerah kalah dan jatuh miskin. Yang saya bayangkan dan sedang didesain oleh kawan-kawan adalah kita cari yuk satu keluarga miskin, kita pastikan setidaknya salah satu anggota keluarganya harus menjadi sarjana, dan negara yang menjamin itu. Tentunya generasi muda yang sehat, cerdas, terampil, dan berdaya itu perlu kita capai dengan mudah agar mereka bisa membangun diri, membangun usahanya, membangun masa depan keluarganya. Makanya pemerintah mendatang harus cepat menyediakan lapangan pekerjaan tersebut dengan membangun iklim usaha yang baik, dan membangun ekosistem baru, ekonomi baru, yang kalau anak muda sekarang pasti sangat tertarik dengan ekonomi hijau, ekonomi sirkuler, ekonomi digital, ekonomi biru yang potensinya seperti Pak Mahfud sampaikan tadi, gedenya minta ampun. Kita mesti pastikan kitalah yang akan mengelola itu, kitalah yang pertama mengelola itu.
Dan tentu manusia Indonesia yang unggul dan produktif itulah yang akan membawa bangsa kita menuju 100 tahun nanti di 2045. Kita yang hadir hari ini adalah pionir yang nanti harus memastikan bahwa ya pada usia 100 tahun kita akan mencapai kejayaan itu. Teman-teman, Bapak Ibu, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia khususnya generasi muda untuk bersama-sama bekerja keras, berkontribusi dalam membangun Indonesia unggul itu. Dan kami berkomitmen penuh bahwa negara akan hadir membantu untuk seluruh rakyat Indonesia dalam meningkatkan taraf hidupnya, dalam mencapai kemajuan, guna mewujudkan Indonesia yang jaya, yang unggul, yang targetnya kita siapkan dengan baik. Maka jika Bung Karno dulu pernah mengatakan, beri saya 1000 orang tua, akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Tapi Bung Karno pada saat itu sudah perhatian penuh sama anak muda. Beri 10 pemuda yang semangatnya menyala-nyala, akan kugoncang dunia. Dan hari itu, beri Ganjar dan Mahfud, seluruh pemuda ini, kita akan capai tujuan bersama itu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, terakhir, saya bersama Pak Mahfud bukan sekarang. Saya ingat betul 2 kali kami pernah berdiskusi dengan sangat tajam. Bagaimana Indonesia menjaga integritas, transparan, akuntabel, dan anti korupsi. Kami pernah berdiskusi di DPR, kami pernah diskusi di meja makan beliau, yang makanannya sangat enak disajikan oleh Bu Mahfud. Terima kasih Bu. Dan kami pernah undang Pak Mahfud, persis kira-kira 5 tahun yang lalu ya Pak ya, di rumah dinas saya. Insya Allah, kalau Pak Mahfud dulu tidak jadi wapres, hari inilah saatnya. Kita tidak pernah main-main soal itu. Dan kedua, kemarin saya datang ke beberapa titik di Indonesia dan saya mencoba menjumpai anak-anak muda. Pada kesempatan hari ini kembali saya akan menggunakan kalimat optimis. Saya dan Pak Mahfud melamar anak-anak muda untuk terlibat dalam pemenangan ini, karena itulah masa depan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang luar biasa untuk jawab capres kita Ganjar Pranowo ya. Luar biasa. Sepertinya kami para MC pada malam hari ini harus belajar bagaimana caranya public speaking yang baik seperti Bapak Ganjar barusan. Karena yang Bapak sampaikan itu tidak hanya sekedar menyampaikan visi misi Pak, tapi begitu mengena ke hati kami. Terima kasih banyak Pak. Dan memang pada kesempatan kali ini pula, rasanya semua yang hadir di sini terutama kaum milenial udah nggak sabar nih buat nanya ya. Tapi mohon maaf.